Shalom. Shalom. Iya, sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita masih semangat berbakti, memuji dan memuliakan, mengagungkan akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Nibung pun kalau saya perhatikan ibadah, saya tidak tahu kenapa ya, selalu kaum perempuan itu mendominasi. Ya, dan tidak lepas juga jemaat di sini. Saya pernah bertanya kepada seorang ibu-ibu, ya seorang ibu yang datang ibadah, suaminya tidak ikut. Jadi saya tanya, Bu, di mana Bapak? Ya. Lalu, Bapak tuh sibuk deh Bapak, dan saya ikut ibadah. Tadi pagi itu buru-buru pergi mengawas orang panen. Ya. Kemudian satu waktu saya ketemu Bapak itu, saya bertanya, Pak, kenapa hari ini udah ibadah nih Pak? Membiarkan ibu saya datang ibadah. Lalu dia katakan begini, Bapak tidak ingat ya, waktu Bapak berkati kami itu kan Bapak bilang begini, keduanya telah menjadi satu. Jadi istriku pergi beribadah, termasuk aku juga sudah beribadah. Lalu kepadakan, aduh keselamatan seekor, ibu tidak bisa menjamin keselamatan Bapak begitu. Jadi kalau misalnya hari Minggu datang beribadah. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29, dan kita masih berbicara tentang konteks penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-murid. Nanti hari Kamis baru kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya, karena hari Kamis itu kalau salah tanggal merah, di mana orang Kristen berkumpul lagi memuji memuliakan nama Tuhan, dan termasuk salah satu hari raya gerejawi, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita belajar dari beberapa hal dari kehidupan Thomas. Ya. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Mohon kita responsoria dalam membaca firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu jemaat Tuhan baca ayat yang ganjil sampai dengan ayat yang ke-29 kita baca secara bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 1, 2, 3. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihatmu. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kami. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian jauh sabda Tuhan. Alkitab berkata yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan terutama yang melakukan sabda Tuhan itu dalam hari-hari hidup kita. Bapak Ibu, tema hari ini adalah belajar konsep iman dari Rasul
Thomas. Sekali lagi, belajar hal beriman daripada Rasul Thomas. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu firman ini juga saya sampaikan kepada jemaat di Bukit Tejo. Saya ajukan sebuah pertanyaan untuk dua orang yang berbeda. Yang pertama saya ajukan kepada seorang bapak, ya. Dia punya dua orang anak dan sejak lahir itu lumpuh. Tetapi dalam kelumpuhan itu dia sudah berusaha. Bahkan pernah sampai minta doa dari hamba Tuhan di Kalimantan Timur. Saya lupa yang sering Tuhan kasih mujizat dalam pelayanan itu. Kemudian sudah doakan berulang-ulang. Termasuk saya pun pernah puasa sampai 6 kali hanya untuk kesembuhan anaknya itu. Tapi Tuhan tidak jawab juga. Ya. Namun dia tetap setia. Beberapa kali kalau saya sampaikan, Pak tolong bantu pekerjaan Tuhan, pembangunan gereja di gereja ini, gereja itu. Atau kalau ada hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, ya karena tidak ada lagi beras dan sebagainya, saya bilang, Pak tolong bantu. Dan sejauh ini sudah puluhan tahun dia bersama istri yang mengikut Tuhan, belum pernah dia berkata tidak ada. Begitu saya sampaikan, dia selalu siap Bapak. Lalu waktu hari Minggu saya bertanya kepada dia, Pak Nadi, apa alasan saudara masih tetap setia ikut Tuhan? Kendati pun anakmu itu kedua lumpuh. Apa alasan engkau masih mengiring Tuhan? Kendati pun doamu itu belum terjawab sampai hari ini. Kemudian juga saya tujukan kepada seorang bapak, ya, siapa namanya itu? Pak Ridwansa. Bapak Ibu, dia harus cuci darah 2 kali dalam seminggu. Di balik dia cuci darah itu, AC sampai dengan sofa di depan, bahkan pembangunan di ini, uang-uang pribadi selalu dia keluarkan. Ya, dan sama juga dengan Pak Nadi, dia selalu memberikan, kalau membantu Pak hamba Tuhan, bahkan pekerjaan Tuhan. Lalu saya bertanya kepada Pak Ridwansa, Pak, apa alasan Bapak masih setia dengan Tuhan? Kendati pun doamu tidak jawab. Bagaimana engkau masih mengikuti Tuhan ketika engkau harus mencuci darah 2 kali dalam seminggu? Bagaimana engkau masih bagaimana engkau masih mengakui Tuhan itu sebagai juru selamat, tapi ketika doa-doamu seolah-olah Tuhan tidak jawab? Bapak Ibu, jawaban mereka nanti saya akan sampaikan di akhir dari khotbah saya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah Thomas? Thomas ini bukan bahasa Yunani, ya, tetapi dari bahasa Arab, dari kata tetoma, yang artinya anak kembar. Kemudian karena firman Tuhan dalam perjanjian ini ditulis dalam kitab dalam bahasa Yunani, maka kata Toma itu diyunanikan dan muncul kata Didymus. Jadi Didymus itu artinya anak kembar. Terjemahan dari kata Arab tetoma. Ya, sehingga ini salah satu soal yang pernah keluar waktu cerdas-cermat. Siapakah nama lain dari Thomas? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita belajar tentang Thomas, Bapak Ibu Saudara, dia punya iman ini turunai. Pernah dia bertanya kepada Tuhan seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat 5. Tuhan, di manakah rumah Bapa itu? Itu dia bertanya. Dia bertanya, padahal Tuhan bersama dengan dia. Yesus selalu bersama dia. Yesus sering berjalan bersamanya, bersama para murid, makan, minum, tidur, bangun bersama. Tetapi rupanya Thomas ini juga perlu belajar paham tentang siapa itu Tuhan. Dan di manakah rumah Bapa itu? Oleh sebab itu Thomas bertanya, Tuhan, Guru, Rabi, di manakah rumah Bapa itu? Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen yang sudah percaya Tuhan tapi belum yakin tentang surga, yang perlu dipertanyakan kembali konsep imannya. Ya, Thomas pun demikian, ikut Tuhan, mendiami Tuhan, tapi tidak tahu surga itu di mana. Di manakah rumah Bapa itu? Ini hal yang pertama tentang Thomas. Kemudian kalau kita pelajari lagi dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16, Bapak Saudara,
Waktu itu Tuhan hendak pergi bersama para murid-murid untuk membangkitkan Lazarus yang mati di Betania. Bapak Ibu, di Betania itu Tuhan pernah hampir dilempar, ya, pernah ditolak di situ, sehingga waktu itu murid-murid ragu. Aduh Tuhan, kenapa kita pergi ke tempat itu? Bukankah di tempat itu pernah kita ditolak? Ya, engkau hampir dilempar dengan batu sampai mati. Ya, dan waktu itu Thomas dengan spontan dia berkata, mari kita pergi ke sana. Kalaupun harus mati bersama dengan, mari kita siap untuk mati bersama dengan Guru, mati bersama dengan Tuhan. Nah, saudara lihat, iman dia itu ada saat di mana dia mengerti, ada saat di mana dia punya semangat yang luar biasa untuk mengiring Tuhan. Tetapi kalau kita pelajari, Bapak Saudara, situasi di mana Yesus bangkit dari antara orang mati, kondisi iman Thomas itu lagi down. Jadi iman Thomas ini iman yang turunai. Thomas berkata, kalau tidak kutilik mataku dengan mataku, tangan yang lubang itu, lambung yang lubang itu, kepala yang berdarah itu, kaki yang berlubang itu, nggak sudah aku percaya Tuhan. Thomas berkata, sekali-kali saya tidak percaya. Bapak Ibu, padahal berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan itu, kalau kita pelajari sebelum terjadi, itu sudah sampaikan 3 kali betul-betul. Makanya kalau kita baca dalam teks Injil dikatakan pemberitahuan tentang kematian Yesus yang pertama dan kebangkitan kedua, ketiga. Jadi ada 3 kali Tuhan Yesus sampaikan bahwa anak manusia akan mati, menderita, disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Tapi Bapak Ibu Saudara, peristiwa tentang Jumat, peristiwa tentang penderitaan Kristus, peristiwa duka di atas kayu salib lebih kuat daripada berita tentang kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu, ketika orang berkata Tuhan sudah bangkit, Thomas tidak percaya. Tidak mungkin aku percaya karena mataku melihat Tuhan ditangkap, rabiku ditangkap, disiksa, dianiaya. Mataku sendiri melihat penderitaan yang dialami oleh guruku. Tidak mungkin dia sudah bangkit. Sekali lagi, berita duka di Golgota jauh lebih kuat daripada berita kematian. Menutupi berita duka, menutupi berita tentang kebangkitan Yesus. Sehingga Thomas berkata, tidak percaya. Sekali-kali aku belum melihat, aku tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara, prinsip Thomas ini kan Tuhan tak. Dan kalau kita perhatikan, selama 40 hari Tuhan harus menampakkan diri berulang-ulang. Itu hanya tujuan memulihkan iman mereka yang lagi melayani, memulihkan iman mereka yang lagi mengalami kehancuran, memulihkan iman mereka yang lagi mengalami down. Mereka tidak lagi mempercayai Tuhan. Tuhan butuh waktu 40 hari, 1 bulan lebih untuk meyakinkan mereka, aku telah bangkit, aku telah bangkit, aku telah bangkit. Tuhan harus menampakkan diri kepada mereka untuk meyakinkan mereka tentang berita kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini alasan pertama kenapa Tuhan datang menampakkan diri. Seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-25, Thomas berkata bahwa kami telah melihat Tuhan. Thomas berkata, tidak, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, peristiwa itu tidak membuat Tuhan berdiam diri. Tuhan tahu waktunya untuk memulihkan hati yang bimbang. Tuhan tahu waktunya harus memulihkan hati yang hancur. Tuhan tahu waktunya bagaimana memulihkan hati yang tidak percaya, hati yang tidak percaya. Oleh sebab itu Tuhan datang menampakkan diri. Dan ketika Tuhan menampakkan diri itu, ada satu komitmen yang luar biasa. Dikatakan pada ayat yang ke-29, ke-8. Ya Tuhanku dan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengakuan iman tertua dari kalangan para rasul. Pengakuan iman yang selalu kita ucapkan, pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu pengakuan iman rasul. Kemudian ada
Anastasius. Itu jangan kita pakai, tapi saudara kita di Katolik pakai itu. Dan pengakuan yang paling tua, yang pertama kali diucapkan adalah pengakuan dari Bapak. Ya Tuhanku, ya Allah. Itu sebuah pengakuan spontan yang bicara dalam hubungan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus itu menjadi iman yang akan mati. Bapak Ibu, kita lihat HP kalau kita pakai, kalau sudah lowbat baterainya, kan perlu dicas ulang. Kekristenan yang tidak dicas ulang itu akan mati. Kekristenan itu perlu dicas. Dan cara casnya adalah harus berjumpa dengan Tuhan. Ada waktu Tuhan izinkan engkau harus berlutut dan berkata, Tuhanku ya Allahku. Ada waktunya engkau harus berdiam diri, rohanimu dicas ulang supaya kembali hidup. Ada waktunya engkau harus setia dengan Tuhan, datang berbakti memuji karena Tuhan. Karena dalam kondisi berbakti seperti ini, rohani kita sementara dicas kembali. Amin. Ya. Ada waktu engkau duduk dalam penyembahan, memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan, supaya kondisi rohani itu kembali dipulihkan. Hari Minggu tidak cukup cuma satu kali dalam seminggu. Harus menggunakan waktu. Ini cuma setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Kadang-kadang sambil jalan dengan mobil, waktu saudara, istri anak saya bingung, Bapak kok tiba-tiba manis? Ya, saya lagi bicara dengan Tuhan. Doa tidak selamanya harus tempat yang khusus. Ketika engkau punya pergumulan khusus, engkau sementara bekerja, engkau sementara berdoa, engkau sementara berjalan juga hatimu sementara berkomunikasi dengan Tuhan. Rohani itu perlu dicabar, saudara. Orang yang tidak pernah cas rohaninya, dia akan mengalami kematian rohani yang menyedihkan daripada kanker dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Thomas kan mengalami perjumpaan sehingga rohaninya kembali dibangun. Perjumpaan dengan Tuhan membawa kehidupan rohani yang diperbaharui. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Thomas mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Thomas mendapatkan nasihat yang sangat penting. Kita perhatikan pada ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu saudara, perjumpaan Thomas dengan Tuhan dalam pemulihan terakhir itu, sebelum Tuhan terangkat ke surga, itu membuat Thomas menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang baru, ya, pribadi yang baru. Dalam pengakuan Eusebius adalah salah satu bapak sejarah gereja yang namanya tidak di Alkitab, tapi ada catatan sejarah gereja, bapak sejarah. Dia berkata bahwa Thomas adalah salah satu rasul yang meninggalkan Yerusalem, pergi terlalu jauh untuk memberitakan Injil. Dia sampai ke India. Ya, Bapak Ibu, saya coba cari di Google perjalanan dari Yerusalem sampai ke India itu 5.506 atau 7 kilo jarak dari Yerusalem sampai ke India, yang dia harus melewati negara Iran, Irak, kemudian Pakistan, baru dia sampai ke India. Bapak Ibu, sekarang kan nyaman, kita tinggal naik pesawat kapal laut. Di zaman Thomas mungkin hanya pakai unta atau ada kuda, atau mungkin dia harus jalan kaki. Ya, saya coba hitung jarak saya datang di Kalimantan beritakan Injil dari timur awal sampai sini itu jaraknya berapa? Cuma 2.500 lebih. Itu pun nyaman naik pesawat. Itu pun nyaman naik kapal laut 6 hari dari sana sampai sini sudah sampai. Ya, saya coba pernah hitung dari Nipung sampai di Palangkaraya itu cuma 543 kilo. Ya. Saya pernah hitung juga jarak Pak dari Nias, tempat Pak disiplin datang beritakan Injil sampai di Nipung gereja itu hanya 1.500 lebih. Saudaranya, Thomas 5.000
Di zaman itu dia harus jalan kaki. Mungkin kadang tidur di pinggir jalan, tidur di bawah pohon, sambil ketemu orang beritakan Injil. Jalan yang ditempuh hanya karena mengalami perjumpaan. Tidak lain melihat risiko apapun, mau mati hidup, Injil diberitakan. Setia dengan Tuhan. Dan saya sudah sampai di India, lihat kuburan Thomas melalui YouTube masuk. Ketika saya melihat kuburan Thomas, Bapak Ibu, saya sampai menangis. Sejarahnya itu adalah ketika Thomas berlutut di sebuah desa dan berdoa, ya sebuah desa yang namanya Ideso, ya desa ini dia namanya Ideso di atas bukit. Di sekitar itu ada perkampungan. Dia sementara berdoa karena banyak orang Kristen yang sudah jadi Kristen. Latar belakang orang-orang yang agama seberang itu tidak setuju. Nah, supaya membatasi ruang gerak Kristen, Thomas harus dibunuh. Jadi ketika sementara dia berlutut dan berdoa dengan Tuhan yang dulunya, dia tombak dari belakang. Dan ketika ditombak dari belakang tembus sampai ke depan. Kemudian di ujung tombak yang tajam itu dia terus berjalan sampai di ruang mimbar, dia berlutut dan dia berdoa begini, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Kita mengkalangi kesehatan nyawa. Itu ada dalam catatan sejarah di India saat ini. Dan Thomas mati sebagai martir di India, ya di India. Dan nanti kalau saudara share di Google, saudara akan temukan itu. Bapak saudara, inilah Thomas yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya bertanya kepada Pak Nabi, apa alasan saudara bersetia dengan Tuhan? Bapak, saya setia dengan Tuhan hari ini adalah karena saya memiliki kepastian tentang keselamatan. Kalau saya memiliki kepastian tentang keselamatan, ngapain saya bersetia? Hari ini apapun yang saya buat untuk Tuhan itu adalah karena saya punya kepastian. Saya mati hari ini, saya punya kepastian sesuatu itu membuat saya setia dengan Tuhan. Anak saya mau lumpuh ataupun saya tidak peduli, saya setia dengan Tuhan. Lalu saya tanya ke Pak Ridwan, apa alasan engkau cuci darah 2 kali dan engkau masih setia dengan Tuhan? Dia berkata, Tuhanku Allahku tetap Allah di waktu aku cuci darah. Tuhanku Allahku ketika Tuhan tidak jawab. Dialah Tuhanku. Doa sekalipun tidak terjawab, dialah Tuhan. Di waktu sakit dialah Tuhanku. Di waktu sehat dialah Tuhanku. Di waktu kelemah dialah Tuhanku. Di waktu kekuranganku dialah Tuhanku. Wah, luar biasa. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, dalam momen seperti apakah engkau mematuhi Tuhan itu adalah Allah? Di saat-saat mungkin engkau berdoa, mujizat itu tidak ada. Di saat-saat engkau berdoa, Tuhan juga belum mendengarkan doamu. Engkau tidak melihat siapa itu Tuhan dalam doamu. Engkau tidak melihat jawaban Tuhan dalam doamu. Engkau tidak melihat bagaimana Tuhan menolong engkau dalam doamu. Dalam situasi itu pun engkau masih berkata, dialah Tuhanku dan Allahku. Engkau adalah orang yang paling berbahagia. Amin. Ya. Bapak Ibu, saya lagi khotbah di sini sungguh-sungguh berhati-hati. Satu hari saya memastikan kepada jemaat, besok anak harus dioperasi karena kelenjar getah benih di Jogja. Dia menangis. Saya berkata, Tuhan apa Tuhan saya? Saya memahami melayani Engkau. Saya mengikuti Engkau. Tidak cukupkah anak saya itu meninggal? Lalu kenapa lagi diperhadapkan dengan anak saya seperti itu? Anak saya menangis, tapi saya pikir anak ini cuma operasi kecil juga. Tidak ada apa orang lain itu beroperasi besar-besar di sini. Jadi dia menangis, setelah itu dia lap air mata. Dia tidak tahu bapaknya lagi menangis dengan Tuhan, mamanya lagi menangis dengan Tuhan. Pada akhirnya saya belajar seperti Tuhan, betul-betul orang yang masuk surga tidak ada yang nyaman-nyaman. Tuhan bosok sampai habis-habisan. Bumi akan tempat di mana kita diproses dengan sakit penyakit doamu tidak terjawab. Karena surga hanya menampung orang yang mengikuti jalan yang sempit, bukan jalan lain. Orang mengalami proses iman secara luar biasa, itulah surga bagi dia. Oleh sebab itu, kalau hari ini doamu tidak terjawab, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Kalau hari ini kau belum bisa melihat mujizat Tuhan, Alkitab berbahagialah engkau. Sekalipun tidak melihat mujizat, tapi engkau tetap percaya.
Bapak Saudara, kiranya kebenaran ini menolong kita, menguatkan kita, menopang kita, bahwa jangan pernah berhenti berharap kendati engkau belum dilawan Tuhan, karena Tuhan itu tetap baik dalam segala hal. Amin. Tuhan tetap baik. Saya pernah kisahkan di sini kalau tidak salah, tapi ilustrasi ini sangat memberkati, sekedar untuk mengingatkan betapa pentingnya membangun suatu pemikiran bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal. Bulan yang lalu saya ketemu dengan istri almarhum Kara Rusno, ya di Ceko. Saya pegang tangan, lalu saya berkata, Ibu, yakinlah bahwa Tuhan itu tetap baik dalam segala hal. Dia merinding, air matanya hampir menetes, lalu dia bilang, Bapak, Ibu, aku minta tolonglah datang ke rumah buatkan aku. Dan dia berkata ketika Bapak sampaikan itu, saya merasa kaget sekali. Kata-kata yang sederhana, tetapi itu menguatkan saya. Tuhan tetap baik dalam segala hal. Ada raja yang punya asisten pengawal yang setia. Mereka pergi berburu di hutan. Dan ketika sampai di hutan, pasukan yang mengawal itu disuruh berhenti di pinggir hutan. Dia dengan pengawal setia sampai di dalam hutan. Dalam segala hal, pengawal selalu berkata kepada raja, baginda tuanku, ya, tuan baginda raja. Dalam segala hal, Tuhan itu baik. Kata-kata itu selalu dia ucapkan kepada raja. Lalu lantak itu diletakkan, dia bersih-bersih. Tidak tahu bahwa di depan lantak itu ada kaki raja. Ya, dia bersih-bersihkan, tidak lama pelatutnya tersentuh. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ibu jari raja itu putus. Kurang ajar kalian. Bukannya mengawal aku, tapi mencelakai aku. Marah sekali raja ini. Lalu pengawal Tuhan itu raja. Dan segala hal Tuhan itu kita. Kalau Tuhan baik, kenapa ibu jari itu putus? Ngaput kalian? Marah sekali. Tidak, Tuhanku. Dalam segala hal Tuhan itu baik. Karena tidak puas sampai di kerajaan, Bapak Ibu Saudara, dia penjarakan pengawalnya. Dan ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, pengawal ini masih berkata kepada, ya Tuhanku, dalam segala hal Tuhan tetap baik. Tuhan yang baik dalam penjara. Kalau Tuhan itu baik, kenapa kau di penjara? Ngeramput kalian. Marahin raja, Bapak Saudara. Lalu karena itu hobi, selang beberapa tahun namanya kesukaan berburu, hobi. Ya, saya lihat ibu-ibu kalau pergi mancing, tidak mancing kan namanya hobi, mancing terus. Padahal anggaran untuk pendidikan mungkin lebih kecil, paling dia pergi anggaran pergi mancing mungkin lebih besar. Tapi karena hobi, dia pergi lagi. Sampai di sana karena pengawal yang setia, ada penjara tidak apa-apa. Akhirnya dia sendiri sampai ke dalam hutan. Rupanya di hutan itu ada manusia pemakan manusia kanibal. Raja ini ditangkap, Bapak Saudara. Kemudian tradisi di suku itu adalah kalau ditangkap seperti itu, Bapak Saudara, orang asing yang ditangkap itu akan dipersembahkan kepada dewa mereka. Raja itu diikat, kemudian mau dipersembahkan untuk dewa mereka, dibunuh, dibakar, ya, dagingnya nanti dimakan. Ada halal tertentu dari organ tubuh dipersembahkan kepada dewa, sisanya akan dimakan. Lalu apa yang terjadi? Begitu diperiksa, Bapak Saudara, yang anak buah yang periksa ini berkata kepada kepala sukunya, Bapak, tidak jadi dibunuh, kenapa? Anggota tubuhnya tidak lengkap. Syarat dari pembunuhan yang dipersembahkan seluruh anggota harus lengkap. Anggota tubuh harus lengkap yang dipersembahkan kepada dewa. Yang kalau ada cacatnya atau kurang sedikit, tidak boleh. Nah akhirnya begitu diperiksa, wah ibu jarinya tidak ada. Nah itu tidak boleh dipersembahkan kepada dewanya. Akhirnya raja itu dilepaskan. Lalu raja yang mulai mengerti, betulkah dalam segala hal di balik ibu jariku yang hilang, ternyata Tuhan itu baik. Kalau ibu jari tidak hilang, nyawaku yang melayang, aku dipanggang hidup-hidup, aku dibakar dan dipersembahkan. Lalu dia mengerti, berarti bujur yang dikatakan pengawal itu, Tuhan itu baik. Begitu sampai di sana, dia lepaskan pengawalnya. Lalu dia bertanya kepada pengawalnya, hai pengawal, kalau Tuhan itu baik, kenapa engkau dipenjara? Aduh rajaku, apakah kau belum mengerti juga? Andai kata
tidak dipenjarakan, aku dibawa lautan, aku yang disantap mereka karena tubuhku lengkap. Bocor juga ya. Jadi di balik penjara pun Tuhan baik, di balik ibu jari yang putus pun Tuhan baik. Berarti dalam segala hal Tuhan baik. Ketika doamu tidak dijawab pun Tuhan tetap baik. Amin. Iya, amin. Harus diaminkan itu. Karena kita belajar dari Thomas. Berbahagialah mereka yang tidak percaya, yang tidak melihat, namun tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati firman. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur hari ini kami telah diberkati. Roh Kudus tolong tumbuhkan firman ini bagi kami. Kami seringkali jatuh bangun dalam iman, tapi Tuhan mampukan kami sehingga Tuhan temukan kami menjadi pribadi yang terus percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Karena Engkau Allah dan Tuhan kami. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.